Ya benar Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan, bahwa ada banyak hal di luar sana yang dunia ini tawarkan buat kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya yang kami perlu, yang kami butuhkan. Mungkin saat ini kami tidak menyadarinya, mungkin saat ini kami masih terus mencari apa yang terpenting di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah melalui pujian tadi boleh terus mengingatkan kami bahwa kami sebagai manusia tidak bisa hanya hidup dari materi fisik yang ada saat ini, makanan, minuman, uang yang kami miliki. Tapi kami harus dengar firman Tuhan, karena firman inilah yang akan terus menopang kehidupan kerohanian kami, membuat kami bisa menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, pergumulan. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan Tuhan, untuk kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan diberitakan kepada setiap kami. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan ini, dan tolong kami juga untuk kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Shalom teman-teman. Oke. Satu tema yang cukup sulit gitu ya. Kayaknya saya selalu kalau saya lagi perhatiin begitu ya, kalau dikasih tema selalu yang susah-susah gitu ya. Gak tahu sih teman-teman perhatiin gak gitu ya. Jadi seolah-olah kalau saya di sini, wah ini berat gitu ya. Saya dapat yang berat-berat. Jadi kita bicara tentang the God Man atau Jesus the God Man gitu ya. Sebenarnya bicara tentang duinatur Kristus. Bicara tentang duinatur dari Yesus Kristus gitu ya. Nah saya coba untuk dalam waktu yang cukup terbatas ini berusaha untuk bisa menyimpulkan ini, membuat menjadi mudah begitu ya. Tapi tentu saja tidak akan mudah sampai jadi bubur gitu ya. Jadi teman-teman harus coba untuk berjuang untuk ngikutin dengan baik begitu ya. Oke, kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Ya, ini menjadi dasar buat kita untuk kita bisa mengumuli bersama tentang topik kita pada siang hari ini. Markus pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Oke, jika sudah menemukan saya akan membacakan untuk setiap kita Markus pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan ketujuh, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengawali perenungan firman Tuhan kita dengan mau mereview gitu ya, atau menunjukkan satu buku yang cukup baik gitu ya. Judul bukunya adalah Flatland gitu ya. Satu buku yang ditulis oleh Edwin Abbott, mungkin bacanya Abbott kali gitu ya. Seorang teolog, seorang pendidik, penulis dari Inggris. Buku ini ditulis tahun 1884. Sebetulnya saya agak mengoreksi sedikit, sebenarnya ini bukan buku, tetapi sebuah novel. Begitu ya, sebuah novel alegoris dan satiris. Nah, jadi di dalam novel ini menggabungkan antara fiksi ilmiah, lalu ilmu matematika, dan juga kritik sosial. Dan novel ini menjadi sebuah karya klasik yang masih dibaca sampai dengan saat ini. Terutama ketika kita sedang berdiskusi bicara tentang sebuah dimensi, gitu ya, dimensi spasial ataupun juga tentang persepsi realitas, gitu ya, tentang bagaimana kita menanggapi atau merespon sebuah reality yang terjadi di sekitar kita. Nah, review singkat tentang buku ini, teman-teman. Jadi di dalam buku ini mengisahkan seorang tokohnya adalah dinamakan Square atau bujur sangkar, gitu ya. Jadi bujur sangkar ini tinggal di sebuah dunia dua dimensi yang disebut sebagai flatland. Makanya namanya flatland. Jadi sebuah bidang datar lah, begitu ya, sebuah bidang datar. Jadi di dunia ini setiap makhluknya hanya memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tanpa kedalaman, tanpa adanya ruang, gitu ya. Jadi, nah, yang menarik sebagai intermezzo aja, gitu ya, sebagai intermezzo.
supaya kita nggak tegang begitu ya. Saya juga jadi tegang. Nah, jadi teman-teman di dunia flatland ini, jadi semua punya bentuknya masing-masing begitu ya, bentuknya bergaris-garis begitu. Nah, setiap garisnya itu semakin banyak garisnya, teman-teman perhatiin nggak? Semakin banyak garisnya, semakin banyak ya bentuk garisnya, semakin banyak sisi yang dia miliki, semakin tinggi jabatannya. Gitu ya. Menarik, kriminal, jajaran genjang, 4 gitu ya. Tapi yang menarik adalah teman-teman semakin tinggi jabatannya, maka sisinya semakin banyak. Dan saya di sini. Priest. Gitu ya. Karena kadang kalau kita tahu lingkaran itu kan sebetulnya sisinya banyak, bukan cuma satu ya. Kalau yang belajar matematika sebenarnya kenapa dia bisa jadi lingkaran? Sebenarnya karena ada banyak sisi-sisi kecil yang membentuk kan, makanya ada 2/7 kali pi kali apalah gitu ya. Jadi saya gitulah. Gitu ya. Mumet. Nah tapi itu kan bicara tentang sebetulnya sisinya banyak sekali. Jadi semakin tinggi itu, ini just intermezzo, saya mau menunjukkan perempuan ada di sini. Cuma satu garis lurus nggak punya bentuk. Gitu. Nah, karena tadi berkaitan dengan novel ini, gitu ya. Ini bukan mau saya seksis atau mendiskreditkan wanita, tetapi buku ini adalah sebuah karangan yang tadi saya bilang kan ini satir, gitu ya, sebuah kritik sosial. Jadi mau menunjukkan bahwa di dalam, ya ini salah satu kritik sosialnya adalah menggambarkan bahwa wanita itu ya second class, gitu ya. Jadi second class yang nggak perlu punya satu bentuk yang pasti, dia cukup garis lurus aja gitu ya. Jadi itu yang ya just sekedar intermezzo gitu. Tapi saya mau kembali kepada kisah ini, apa yang ingin saya sampaikan dari kisah Flatland ini gitu ya. Jadi dari kisah Flatland ini. Nah, yang menarik adalah dalam buku ini ceritanya begini, overview-nya. Jadi si Square ini begitu ya, dia kepengen tahu begitu ya tentang sebuah dimensi yang lain di dalam kehidupannya. Karena dia selama ini hanya hidup di dalam dunia 2 dimensi, yaitu hanya tahu panjang dan lebar. Gitu ya, atau bangun datar yang dia tahu gitu. Nah, sampai suatu ketika dia bermimpi begitu ya, dia ketemu dengan satu makhluk dari dunia 1 dimensi. Jadi di dunia itu dia cuma ketemu makhluk-makhluk yang cuma bentuknya titik. Karena 1 dimensi, gitu ya, cuma 1 titik gitu, titik. Jadi cuma punya dimensinya cuma 1 gitu. Nah, disitulah waktu dia berinteraksi dengan makhluk 1 dimensi, makhluk 1 dimensinya cukup kesulitan untuk bisa mengenali, kok kamu punya 2 dimensi gitu ya, kamu punya panjang, punya lebar, sementara saya cuma titik gitu ya, dan susah dibedakan. Nah setelah dia bermimpi, akhirnya yang menarik adalah kisahnya adalah ada makhluk yang disebut sebagai sphere, atau pelafalan saya betul nggak, kalau bahasa Inggris saya parah soalnya, gitu ya, lingkaran gitu ya, bola gitu ya, sphere. Jadi dia turun ke dalam dunia Flatland ini, dia berasal dari dunia Spaceland namanya. Jadi di dunia ini adalah makhluk-makhluk yang hidup di dunia Spaceland ini hidup sebagai makhluk 3 dimensi. Gitu ya. Jadi mereka punya bukan hanya panjang, lebar, tetapi juga volume. Gitu ya, punya ruang. Gitu ya. Jadi ada punya kedalaman. Nah jadi waktu dia datang ke dalam dunia Flatland ini, maka si Square itu yang dia lihat adalah gambarnya seperti ini, teman-teman. Jadi dia hanya bisa mengenali si lingkaran itu karena dia hidup di dalam 2 dimensi. Yang bisa dia lihat hanya 2 dimensi, maka yang dilihat sebetulnya apa? Bukan sphere, bukan bola, tetapi lingkaran. Gitu ya, lingkaran yang dia lihat, lingkaran itu tapi lucu. Bisa besar, bisa kecil. Nah kenapa dia bisa besar, bisa kecil? Karena sebetulnya si sphere itu lagi naik, lagi turun begitu. Nangkep ya gambarannya. Ini cukup sulit sih, cukup sulit untuk dibayangkan. Waktu saya tanya ke ChatGPT, gitu ya teman-teman. Waktu saya tanya ke ChatGPT, coba dong kasih saya visual, begitu ya, visual untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi, apa yang berusaha digambarkan oleh si Edwin Abbott ini, begitu ya, tentang gambaran orang si Square ini ngelihat sebuah sphere, gitu ya. Yang dia keluarin apa? Dia kasih program Python, cukup banyak, program Python. Dan gue gak bisa Python. Gitu ya. Jadi akhirnya tidak jadi saya visualisasikan. Gitu ya. Jadi saya mau bantu visualisasikan apa yang dilihat oleh si Square itu ketika dia melihat si Square ini tapi dalam pandangan 2 dimensinya dia. Gitu ya. Tapi yang saya bisa cari akhirnya di Google waktu saya cari hanya sebatas ini. Jadi bayangkan bahwa ada orang yang bisa cuman melihat lingkaran, kotak, segitiga, lalu dia melihat sebuah lingkaran. Sebuah bola. Begitu. Yang dia lihatnya hanya lingkaran sebetulnya. Jadi begitu terbatas sekali. Nah sebenarnya teman-teman apa yang disampaikan dari buku ini, dari novel ini sebetulnya mau menggambarkan tentang si Edwin Abbott ini mau menggambarkan tentang sebetulnya
adanya keterbatasan persepsi manusia begitu ya. Di dalam ketika memahami realitas dan sebuah konsep dimensi, baik itu dimensi yang lebih tinggi dari dia ataupun dimensi yang lebih rendah dari dia. Gitu ya, kan tadi ada cerita tentang bagaimana si Square ini ngelihat titik kesulitan. Lalu dia kesulitan juga untuk bisa melihat orang-orang dari Spaceland atau makhluk-makhluk dari Spaceland ini gitu. Jadi teman-teman, buku ini, novel ini menjadi satu hal yang mau menyoroti begitu, bahwa akal manusia itu begitu terbatas. Manusia itu begitu sulit untuk bisa menerima begitu ya, persepsi hal-hal atau yang ada di luar realita yang bisa ditangkap oleh manusia pada saat ini. Di luar itu manusia cukup sulit untuk bisa memahami akan realita-realita itu. Nah, termasuk saat ini ketika kita berbicara tentang, saya tarik bagian ini adalah ketika kita mau memahami tentang kebenaran teologis tentang bahwa Yesus itu memiliki dua natur di dalam dirinya. Bahwa Yesus di dalam hal yang terlihat dia sebagai manusia, tetapi sebetulnya dia memiliki dua natur, yaitu sebagai Allah dan sebagai manusia. Cukup sulit buat kita untuk kita bisa memahami akan hal ini. Karena ini adalah sebuah realita, sebuah persepsi yang kita nggak bisa tangkap. Karena mungkin bayangannya adalah kita adalah Square, begitu ya. Kita sedang mau memahami Yesus yang berasal dari Spaceland itu. Kita akan cukup sulit untuk bisa memahami itu. Dalam kisah Flatland tadi, si Square ini dibawa oleh si Spare ini ke dunia Spaceland. Supaya dia belajar tentang adanya dunia 3 dimensi ini. Dan di situ dia mulai lama-lama belajar, setelah belajar oh iya ngerti ternyata 3 dimensi begini. Waktu dia balik ke dunia Flatland itu, dan dia bercerita kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada triangle lah itu, kepada apa semua. Dia dibilang apa? Dia ditangkap dan dia dipenjara. Dia dianggap sebagai orang gila. Gitu ya, karena kamu bicara tentang sebuah realita yang aneh, dimensi yang aneh yang gak ada. Gitu. Nah jadi teman-teman, saya sudah mau membawa begini, bahwa kita sebagai orang percaya, begitu ya, seringkali kita dianggap sebagai orang-orang yang seperti Square tadi, begitu loh. Kita sedang berusaha untuk memahami sebuah dimensi, kita sadar ada dimensi yang lain, dan kita sedang berusaha untuk mengenali dimensi itu, tetapi ya butuh waktu, butuh proses untuk kita bisa memahami sampai benar-benar kebenaran itu kita bisa pahami, mungkin tidak secara persepsi, gitu. Tetapi kita mengamini bahwa itu ada betul, begitu ya. Nah, inilah yang terjadi di dalam dunia kekristenan, begitu ya. Khususnya kalau kita baca tadi Markus pasal yang kedua gitu ya. Ada dua keterbatasan untuk kita bisa memahami tentang duinatur Yesus Kristus ini. Yang pertama adalah secara naturnya begitu ya. Secara naturnya buat orang-orang yang gak percaya itu, yang orang-orang non-Kristen itu udah cukup sulit untuk bisa menerima bahwa Allah itu menjadi manusia. Buat mereka itu udah cukup sulit. Kalau teman-teman baca di dalam Markus 2 ayat 5-7 yang tadi saya bacakan. Kalau saya pada saat itu hidup di zaman Tuhan Yesus, mungkin sebelum saya baca Alkitab, begitu ya. Lalu ada orang yang mengatakan, dosamu sudah diampuni. Padahal kita tahu bahwa yang bisa mengampuni dosa itu cuma Allah. Memang tidak ada klaim dari Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa aku Tuhan. Tapi semua orang pada saat itu langsung tahu, kalau lu bisa ngampunin dosa, berarti lu ngeklaim diri lu Tuhan. Nah disitulah orang-orang langsung tadi, chaosnya saya sedang membayangkan kalau saya ada di situ, saya juga bilang, ini orang sesat nih. Gitu ya. Ngaku-ngaku Tuhan nih. Padahal jelas-jelas lu manusia, kamu manusia. Nggak mungkin kamu bisa mengampuni dosa. Secara penampakan tuh manusia. Jadi teman-teman begini, di dunia kekristenan, pribadi Yesus sebagai manusia itu tidak terlalu kontroversial. Artinya begini, tidak terlalu dipermasalahkan. Jadi orang-orang non-Kristen yang tidak percaya sekalipun mengakui bahwa Yesus yang manusia itu gitu ya, itu benar-benar real ada di dalam sejarah. Jadi bahkan para ahli sejarawan yang tidak percaya kepada Tuhan, yang ateis sekalipun, yang agnostik sekalipun, mereka mendapatkan banyak bukti-bukti arkeologis gitu ya, bukti-bukti sejarah yang membuktikan bahwa Yesus itu betul ada hidup di zaman itu gitu ya. Jadi itu tidak dipertentangkan, tidak diperdebatkan, permasalahannya buat di situ. Tapi permasalahannya adalah ketika kenapa orang Kristen mengklaim bahwa Yesus itu Tuhan. Itu yang jadi masalah, itu yang jadi problem. Nah disinilah karena sekali lagi hal ini terjadi karena pada saat itu atau saat ini buat orang-orang itu begitu ya. Secara natur sulit untuk memahami Allah kok jadi manusia. Tapi balik kepada konsep yang digambarkan oleh dunia oleh novel Flatland tadi gitu. Karena kita nggak pernah punya gambaran tentang dimensi yang di sana itu. Padahal di dimensi sana mungkin nggak hal itu terjadi? Mungkin. Begitu. Jadi
apa yang tidak bisa kita terima dengan realita kita, persepsi kita, bukan berarti itu bukan kebenaran. Itu sesuatu yang salah gitu ya. Jadi hanya karena kita tidak bisa menerima saja. Bukan berarti itu tidak ada di luar sana. Nah, tapi yang berikutnya adalah permasalahan begini. Tadi orang percaya tidak bisa menerima natur bahwa Yesus itu adalah Allah. Sehingga kita dianggap sebagai orang Kristen yang bisa-bisaannya kita nih begitu ya, mengklaim bahwa atau menyembah atau mengaku-ngaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita diserang di situ gitu ya. Tapi yang berikutnya adalah secara eksistensi, bicara tentang kita pun sebagai orang percaya saat ini nih, yang sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ada problem yang kedua, yaitu problem eksistensi Yesus yang adalah Allah menjadi manusia ini. Bagaimana kita memahami dua natur ini, natur Allah dan natur manusia ini bisa bersatu. Itu juga jadi problem buat kita, orang percaya sekalipun. Jadi kita bukannya nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi waktu kita percaya Yesus adalah Tuhan, tapi gimana tuh Yesus dan Tuhan itu nyatu di dalam satu pribadi Yesus Kristus. Yang kelihatan, yang nampak dalam sejarah itu. Bagaimana kita memahaminya? Sulit membayangkan ada dua entitas yang benar-benar berbeda. Mereka bersatu, tapi di dalam kebersatuan mereka benar-benar terpisah. Nah kan, bingung kan? Gue juga bingung waktu ngomong, gak bisa ngulang lagi, bisa lah. Gitu ya. Jadi misal bayangkan ada dua entitas nih, Allah dan manusia. Keduanya bersatu, benar-benar kita lihatnya satu. Tetapi di dalam entitas yang satu itu sebetulnya ada dua entitas yang berbeda yang tidak tercampur. Nah, kesulitan itu yang membuat setiap kita orang percaya berusaha di dalam sejarah, gitu ya, sedang berusaha untuk menggambarkan, membuat ini menjadi lebih mudah dipahami. Misal, ada orang bilang, oh memahami dua natur Kristus itu sama seperti misal kita punya air mineral, air bening, warna bening. Jadi saya nggak bilang air putih ya. Kalau air putih itu susu, gitu ya. Jadi air bening, gitu ya. Kita harus, ya dong, bener. Kalau air putih kan susu kan. Ya jadi air bening, gitu ya, air mineral itu. Lalu kita kasih gula. Terus kita aduk. Nah di dalamnya kan sekarang di dalam air bening yang tetap kelihatan bening itu ada gulanya. Jadi sedang berusaha menggambarkan seperti itu. Yesus ya adalah air bening itu yang ada gulanya yang sudah tercampur. Tapi itu pun salah sebetulnya. Karena Yesus tidak menjadi satu pribadi yang tercampur. Karena tetap mereka adalah dua entiti yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Ada lagi yang berusaha menggambarkan Yesus itu sama seperti sampo sasetan. Nggak sampo sasetan dan botolan lah gitu ya. Yang ya ini berusaha maksudnya analogi mereka. Ada dua jenis di dalam satu sampo. Jadi kan kalau kita pakai, kalau cewek kan harus ada samponya, harus ada conditionernya kan gitu ya. Nah jadi dua-duanya daripada ribet disatuin kan. Disatuin jadi sekali pakai saya pakai satu doang gitu ya. Nah sama berusaha menggambarkan Yesus itu seperti itu. Jadi sampo yang terlihat satu, tapi di dalamnya sebetulnya ada dua campuran bahan kimia gitu misal. Nah itu pun tidak bisa sekali lagi. Tidak bisa untuk bisa menunjukkan bahwa ini menggambarkan dua natur Yesus. Atau yang bisa menggambarkan lagi misal, itu Yesus waktu hidup ya tinggal on off aja. On off tuh maksudnya gini, di-onin entitas divine-nya gitu ya, entitas Allahnya. Waktu dia lagi mau melakukan mujizat, di-onin tuh, stack on, jadi melakukan mujizat gitu ya. Terus nanti kalau lagi gak butuh, di-offin, jadi manusia begitu. Itu juga gak benar, itu salah begitu ya, jadi gak seperti itu. Nah tapi lalu bagaimana memahaminya? Jadi dari konsili yang ada begitu ya, akhirnya tidak bisa juga menjelaskan, memberikan satu analogi yang tepat, yang pas untuk hal ini. Jadi yang pas ya kita hanya bisa bilang bahwa Yesus itu dua naturnya adalah Yesus memiliki dua natur yang benar-benar berbeda, yaitu Allah dan manusia yang benar-benar berbeda di dalam satu pribadi Yesus Kristus, dan keduanya tidak bercampur. Itu sepanjang itu definisinya. Gitu ya. Nah jadi itu sepanjang itu. Nah tapi teman-teman sekali lagi hal ini kita sulit untuk bisa menerima itu. Satu tapi gak satu. Satu tapi gak nyampur. Tapi kelihatannya nyampur. Gak bisa dibedain. Pusing kita gitu ya. Pusing. Jujur saat ini dalam keterbatasan waktu saya nggak akan membahas tentang bagaimana menjelaskan kita mesti berapologetik begitu ya, menjelaskan hal ini. Nanti kita buka kelas khusus aja untuk hal itu begitu ya. Saya akan bantu untuk kita bisa lihat jawabannya satu persatu begitu ya, tentang memilah-milah itu, tapi itu jawabannya teknis banget begitu. Tapi justru pertanyaan kita adalah saat ini begini.
saat ini sebagai orang percaya di dalam keterbatasan kita begitu ya, memahami Duinatur Kristus ini, kenapa kita sebagai orang percaya nggak milih yang gampang aja? Misal kita berkompromi dengan hal tadi tuh, misal ya udahlah biar gampang kita bayanginnya Yesus itu sebagai air bening yang udah kecampur gula. Kita bayanginnya Yesus itu sebagai sampo yang ada dua isinya di dalamnya, ada sampo dan ada kondisioner gitu. Udah kan segampang itu, daripada kita ribet-ribet mikirin ngomong hal ini hal itu begitu ya. Karena kita juga secara persepsi nggak bisa kok nangkep gitu ya. Tapi teman-teman, saya mau ajak kita melihat bahwa kenapa Duinatur Yesus itu penting gitu ya. Kenapa kita bisa sekaligus juga misal ketika kita misal berargumen dengan orang-orang di luar sana. Kenapa sih kamu sebagai orang percaya harus mempertahankan bahwa Yesus itu punya dua natur, yaitu Allah dan manusia. Yang benar-benar berbeda dan tidak tercampur. Saya mau ngajak kita melihatnya dari logika ini teman-teman. Dari logika penebusan. Jadi di dalam logika penebusan begini. Kenapa Yesus itu yang hadir dalam dunia, yang mati di atas kayu salib, dia mesti Tuhan dan mesti manusia. Memiliki dua natur itu. Karena kalau Yesus hanya manusia, maka Yesus tidak bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Karena ya satu nyawa ganti satu nyawa. Kuasa dari Yesus yang hanya sebagai manusia tidak cukup untuk menebus atau menggantikan seluruh dosa umat manusia. Atau menanggung dosa seluruh umat manusia. Kalau Yesus hanya manusia. Jadi kalau Yesus benar-benar hanya manusia, maka Allah harus mengutus banyak Yesus. Gitu ya. Sejumlah banyak manusia di dunia ini untuk mati. Begitu ya. Terus mati disalib begitu. Itu baru impas. Jadi oleh karena itulah Yesus harus sebagai Allah sejati. Untuk bisa memberikan nilai yang tak terbatas pada pengorbanannya. Jadi dia satu kali mati di atas kayu salib karena dia adalah Allah yang sejati. Maka apa yang dilakukannya, penebusan yang dilakukannya, pengorbanan yang dilakukannya di atas kayu salib, itu berdampak kepada seluruh umat manusia. Yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mati di atas kayu salib. Jadi itu yang terjadi. Nah teman-teman di Ibrani 9 ayat 14 berkata begini. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Allah akan menyucikan hati nurani kita. Jadi hanya oleh darah Kristus kita bisa ditebus dari dosa-dosa kita. Karena apa? Karena tadi darah Kristus inilah yang punya kuasa. Darah Kristus itu berbeda dari darah kita manusia biasa ini. Lalu yang kedua, logika penebusan ini begini. Karena kalau Yesus hanya manusia, penebusannya tidak berdampak untuk banyak orang. Maka dia harus Allah sejati. Lalu problem kita tinggal mengatakan, yaudah kok kalau gitu kan gampang daripada ribet. Yaudah kita terima bahwa Yesus itu hanya Allah. Tapi waktu di dunia dia kelihatan sebagai manusia. Kan bisa begitu. Daripada kita ribet-ribet mikirin tetap mempertahankan doktrin bahwa Yesus adalah Allah dan manusia pada saat yang bersamaan. Di dalam satu pribadi yang mereka tidak terpisahkan. Tapi sekali lagi, kalau kita hanya menerima Yesus sebagai Allah, maka sebetulnya Yesus yang adalah Allah, yang hanya Allah saja ini, ia tidak benar-benar bisa mewakili manusia. Artinya tidak sepadan pertukarannya. Pertukarannya tidak sepadan. Artinya begini. Yang berdosa kan manusia. Tapi yang dihukum kok Allah. Kan gak sepadan. Ibaratnya begini analoginya biar gampang teman-teman. Kita lagi main nih gitu ya. Atau bukan main deh. Ya main paling gampang lah, biar nggak terlalu ekstrim. Kita lagi main, wah main gitu. Terus kita kalah, gitu ya. Udah perjanjian, yang kalah dihukum ya, dicoret mukanya kalau yang kalah main gitu ya. Terus karena kita, aduh, gue malu kalau dicoret gitu ya. Gue nggak mau muka gue kotor, dicoret pakai arang gitu loh dari pantat kuali gitu kan, dicoreng gitu. Gue nggak mau muka gue kotor ntar gitu ya. Tapi tetap mau main gitu. Terus gue panggil bokap gue gitu ya. Pa, ikutan main yuk gitu ya. Tapi papanya gak diajak main gitu ya. Dia cuman yang main, kalau kalah yang dicoret bokap gue. Gitu ya. Gue main, gue kalah, yang dicoret bokap gue. Fair gak? Iya kan? Itu namanya kalau orang main gitu mainnya gak aci dong. Gitu ya. Tahu ya istilah gak aci ya. Ini gue terjemahin ke yang orang-orang luar negeri apa nih aci. Ya gak fair mainnya gitu ya. Lu mau main, tapi gak mau terima konsekuensinya. Gitu kan. Nah sama seperti tadi kita manusia, kita yang berdosa nih.
Tapi waktu mau dihukum karena kita berdosa, yang dihukum Allah aja tuh. Ya kan gak adil. Nah, masalahnya adalah begini teman-teman. Allah ketika mau menebus dosa umat manusia, dia juga bekerja di dalam keadilannya. Bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih itu tetap bekerja di dalam keadilannya. Allah tetap mempertahankan fairness itu. Bahwa ketika Allah ya semudah itu sebetulnya mengampuni dosa manusia begitu. Tetapi ketika Allah dengan semudah itu mengatakan, oh ya udah dosamu diampuni karena kamu tidak bersalah. Sebetulnya ada satu pihak yang bisa sebetulnya punya hak untuk menuntut ketika Allah melakukan hal itu. Ketika ya sebenarnya begini, punya hak tapi memang tidak punya kuasa ya untuk mengeksekusi itu, yaitu iblis gitu ya. Iblis kan yang berhasil membuat kita kalah kan. Nah, tapi waktu iblis berhasil membuat kita kalah, terus Allah ikut campur sama kayak tadi tuh, si papa tadi. Ikutan main. Gitu kan ya. Nah, kita yang mainnya jadi teman-temannya gimana? Curang lu. Giliran kita kalah kita yang dicoret. Giliran lu kalah yang dicoret bokap lu. Gitu kan ya. Kan gak fair. Begitu ya. Sama seperti sebenarnya iblis punya tadi dalam tanda kutip bisa mengatakan bahwa Allah itu gak fair. Kalau Allah hanya just mengampuni dosa seperti itu. Nah oleh karena itulah Allah bertindak di dalam keadilannya. Walaupun sekali lagi Allah tidak bisa dituntut walaupun misal nih Allah mau melakukan ketidakadilan itu. Allah pun tidak bisa dituntut. Tapi iblis punya hak untuk itu, untuk menuntut itu. Tapi Allah tetap di dalam kasihnya, Allah yang adalah kebenaran itu pun tetap hidup melakukan penebusan itu di dalam keadilan itu, di dalam kebenaran itu. Nah disinilah makanya Yesus itu harus manusia yang sejati supaya dapat menggantikan manusia. Supaya seimbang, supaya sama pertukarannya. Yaitu manusia yang berdosa digantikan dengan manusia yang tidak berdosa. Tapi manusia digantikan dengan manusia. Nah jadi Ibrani pasal 2 ayat 17 mengatakan begini, itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara maksudnya ia itu tadi Yesus disamakan dengan saudara-saudaranya itu kita orang percaya. Supaya ia menjadi imam besar yang belas kasihan, lihat, yang belas kasihan dan setia kepada Allah untuk apa? Untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi itu yang sedang dilakukan oleh Yesus, bahwa ada satu pribadi manusia yang tidak berdosa, yang punya kuasa yang penuh yaitu karena dia Allah, dia mati di atas kayu salib dan itu menyelesaikan semua problem dosa. Termasuk menyelesaikan problem bahwa Allah penuh kasih tetapi di dalam kasihnya Allah bertindak di dalam keadilan. Jadi ini yang sedang ingin ditunjukkan, logika penebusan inilah yang sebetulnya kekristenan itu sedang perjuangkan. Karena ini yang paling masuk akal kalau bicara tentang konsep keselamatan. Karena keselamatan itu sekali lagi teman-teman tidak bisa hanya kita lakukan dengan usaha kita sendiri. Kita tidak bisa untuk menggapai Allah, untuk mencari Allah supaya Allah yang menyelamatkan kita. Dengan setiap usaha kita nggak bisa. Ini yang diperjuangkan oleh sistem agama. Agama-agama di luar sana. Ada berpuasa, ada beribadah, ada bersedekah. Itu dilakukan untuk tadi menggapai Allah. Tetapi kekristenan menawarkan keselamatan itu harus diberikan. Kekristenan itu harus Allah yang turun ke dalam dunia. Tapi waktu mau turun itu kan Allah harus menyelesaikan dulu satu problem yang terbesar yaitu dosa itu kan. Supaya bisa berdamai ini tadi. Ini yang sedang kekristenan pertahankan dengan pemahaman dengan duinatur Kristus ini. Nah, apa yang saya kutip ini bukan mau saya lari dari satu problem yang sulit begitu ya, tapi saya katakan memang saya mau coba lari gitu ya karena sulit untuk membahasnya begitu ya. Dalam waktu maksudnya ini karena waktu kita terbatas sekali begitu. Tapi ada satu hal yang menarik dari satu kutipan dari bapak-bapak gereja begitu ya yang cukup terkenal begitu ya. Jadi dia mengatakan begini bahwa intinya begitu bahwa duinatur Kristus ini adalah sebuah doktrin yang penuh misteri begitu. Yang penuh misteri gitu. Yang tetapi ini esensial gitu loh. Nah, tapi sekarang pada saat memahami yang misteri ini, pergumulan kita adalah bukan untuk mencari jawaban yang logis, gitu ya. Bukan untuk mencari jawaban logis yang benar yang bisa memuaskan kognitif kita. Tetapi justru yang harus kita cari ketika kita sedang bergumul di dalam misteri Kristus ini, tentang duinatur Kristus ini, adalah kita mau mencari tahu tentang bahwa kita bisa semakin mengenal keagungan dan kerendahan hati Kristus. Nah, ini sama sepertinya kutipan dari bapak-bapak gereja ini sebetulnya mengacu kepada, oke lah maksudnya begini, kita boleh untuk menggumulkan tentang hal yang sulit ini.
Perlu, bahkan kekristenan itu bukan sebuah iman yang buta. Saya tidak mau mengatakan, yuk kita beriman bersama-sama, gak usah mikirin yang susah, beriman buta aja, enggak. Kita perlu berproses untuk memahami dui natur Kristus ini supaya itu bisa akhirnya kita bisa terima dengan baik begitu ya, dalam persepsi kita. Tapi kan ini sekali lagi adanya keterbatasan itu. Nah, tapi berikutnya adalah sisi yang lain adalah pada saat kita sedang menggumuli untuk mencapai misteri itu, mengerti, memahami itu, justru ada satu misteri yang terbesar yang harus kita pahami, yaitu apa? Mengenal tentang keagungan dan kerendahan hati Kristus. Mengenal tentang kasih Allah yang luar biasa itu yang Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus yang hadir di dalam dunia. Makanya Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 6-8 mengatakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Jadi ada satu hal yang sebetulnya Allah itu miliki gitu ya. Allah itu maha kuasa dan di dalam kemahakuasaannya itu tapi dia memilih untuk melepas itu semua dan dia masuk berinkarnasi menjadi manusia. Turun ke dalam dunia. Saya lagi membayangkan selalu kalau ke anak-anak remaja, saya mungkin sering cerita ini begitu ya. Membayangkan Kristus yang adalah Allah menjadi manusia itu ibarat seperti kalau kita punya mobil Ferrari begitu ya. Atau mobil Porsche gitu ya. Yang kalau dibecek gasnya itu begitu dibecek langsung bisa ngegas 70 km per jam, 80 km per jam. Benar gak sih? Enggak ya. Gue lebay aja ya. Karena gak pernah punya Ferrari sih gitu ya. Tapi bayangin aja begitu. Mobil sport yang horsepower-nya tuh gede banget gitu kan ya. Horsepower-nya gede banget. Tapi bayangin pada saat kamu dikasih mobil itu, Ferrari itu, kamu harus cuman boleh jalanin, ada syarat kondisinya adalah kamu cuman boleh jalanin mobil itu kecepatannya cuman 10 km per jam. Itu Yesus, gitu ya. Yesus yang adalah Allah, yang begitu maha kuasa, begitu maha dahsyat, harus jadi manusia. Saya lagi bayangin, gue nih mobil Ferrari nih, gitu ya. Tapi mobil Ferrarinya jalannya 10 km per jam. Bejeknya mesti pelan-pelan, jalannya pelan-pelan. Allah yang maha kuasa, yang tidak terbatas ruang dan waktu, pada saat jadi manusia, dia harus apa? Mau kemana-mana harus jalan kaki. Harus capek-capek keringetan jalan kaki kemana-mana. Begitu. Saya lagi membayangkan ada Allah yang sedemikian luar biasa yang mengasihi kita. Nah, disinilah yang ingin saya ajak kepada kita sebagai aplikasi begitu ya, dari bagian ini adalah kita memahami tentang spirit inkarnasi yang tadi saya katakan begitu, bahwa ada satu kerendahan hati dari Allah untuk mau turun berinkarnasi menjadi manusia. Apa sih tujuan dari Allah datang ke dalam dunia berinkarnasi itu? Itu tuh tadi untuk mencari manusia, sama seperti kisah Flatland dan Spaceland tadi. Orang-orang di Spaceland itu turun untuk apa? Supaya orang-orang di Flatland ini bisa tahu, bisa kenal tentang Spaceland itu. Sebuah dimensi yang lebih besar. Dan kita sebagai orang percaya, bayangkan Yesus yang tinggal di dalam kemahakuasaan itu sedang berusaha turun ke dalam dunia untuk supaya kita bisa mengenal Allah itu dengan baik. Dan untuk melakukan itu ada pengorbanan yang harus dilakukan. Bukan hanya pengorbanan secara fisik dia mati di atas kayu salib, tetapi saya bayangkan tadi ada Allah yang tidak terbatas. Tapi dia mau membatasi dirinya. Supaya apa? Tujuannya cuma satu, untuk menolong kita terbebas dari dosa. Nah, teman-teman, kalau kita semua sebagai orang percaya seharusnya kan kita belajar meneladani Kristus, begitu ya. Nah, kita pun sebagai orang percaya seharusnya juga punya sebuah spirit inkarnasi ini. Dan ini harus kita hidupi sebagai orang percaya ketika kita berelasi, ketika kita berinteraksi satu dengan yang lain. Yaitu apa? Ketika kita misal dalam relasi kita mau nggak sih coba untuk menanggalkan superioritas kita? Menanggalkan bahwa posisi saya tuh di atas. Menanggalkan posisi bahwa saya benar. Dan bahkan kadang-kala untuk waktu mempertahankan benar, oke lah saya ngalah demi sebuah relasi. Supaya kebenaran itu bisa diterima dengan lebih baik daripada saya berdebat. Gitu kan ya teman-teman. Contoh seringkali begini teman-teman. Relasi kita rusak gitu ya. Atau diri kita juga rusak. Ketika kita tidak mau menanggalkan superioritas kita atau posisi kita yang lebih superior itu. Ya contohlah dalam perdebatan teman-teman. Sebenarnya inti dari perdebatan itu apa sih? Kalau kita berdebat nih beda pendapat.
Saya didebatin sebetulnya, sebenarnya didebatin ya, inti debatnya bisa macam-macam lah ya, tapi intinya kita nggak mau saling ngalah, kita ngajuin argumen terus, sebenarnya untuk nunjukin apa sih? Kita benar kan? Setuju nggak? Ya gitu. Kalau kita sedang beradu argumen kan seringkali, kenapa ada, saya mengajukan argumen, terus di sana ngajuin argumen juga counter saling, kita sedang berusaha untuk menunjukkan, ya gue yang benar, saya yang benar. Kan saling mengadu seperti itu kan. Nah bayangkan, kalau kita punya spirit inkarnasi ini, kita memikirkan satu hal yang lebih besar, yaitu kita bisa berelasi dengan lebih baik. Kita nggak perlu berdebat, nggak perlu mempertahankan, oke lah. Satu sisi betul, kita ada kebenaran yang harus kita pertahankan. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu apakah relasi itu rusak ketika saya sungguh-sungguh mempertahankan kebenaran itu. Yang bahkan ketika saya berjuang menunjukkan kebenaran itu, sama seperti kisah Spaceland itu tadi, makhluk dari Spaceland. Dia mau perjuangin, mau debat sama si orang-orang dari Flatland, ya orang Flatland gak akan ngerti. Kan sering kita berdebat dengan orang-orang yang memang akhirnya kita debat kusir. Ngomongnya gak nyambung saling gitu ya. Dia ngomong dari sono, kita dari sini. Masing-masing dari point of view yang beda. Mendingan kenapa kita gak ngalah aja gitu ya. Toh nanti dia bisa ngerti, misal begitu. Kita mau berbusa-busa juga dia gak akan ngerti kok. Karena memang belum nyampe di titik itu. Nah, ada satu kisah teman-teman, beberapa waktu lalu gitu ya, saya bicara tentang misal bagaimana tentang kalau kita bisa melepaskan, punya spirit inkarnasi ini gitu ya, bisa memahami gitu ya, kita bisa melepaskan ego kita. Kita juga secara diri sendiri itu kita bisa merasa terbebas sebetulnya begitu ya. Kita bisa merasa jadi pribadi yang sebetulnya bisa lebih mengampuni, bisa lebih memahami orang lain. Spirit inkarnasi itu. Jadi ceritanya begini teman-teman, ada satu ketika saya pulang jemput anak saya yang cowok gitu ya, pulang dari sekolah, naik mobil gitu ya. Nah waktu naik mobil itu ada satu masa, nggak tahu antara saya meleng gitu ya, antara saya meleng atau memang itu udah dipredestinasikan oleh Tuhan, nggak tahu gitu, nggak ada lah. Ya itu jangan bikin susah lagi gitu ya, inget malah bikin susah. Ya jadi meleng terus saya nabrak, sebenarnya nggak nabrak sebetulnya. Itu kan masih bela diri ya. Jadi saya nyenggol motor di depan saya, motor Grab. Duk. Bahkan waktu nyenggol saya sebetulnya gak sadar saya nyenggol. Si abang Grab itu yang nabrak masih ngeliatin saya. Saya ingat momennya. Dia ngeliatin saya ngeliatin dia. Jadi kayak lagi jatuh cinta gitu ya. Gitu ya, lagi lihat-lihatan. Nah kalau ada momen itu kan berarti saya nabraknya gak kenceng dong. Nah begitu udah lihat-lihatan, mungkin si bapak nyadar. Gue mesti jatuh nih kalau ketabrak gitu ya. Dia jatuh begitu. Gue melongok gitu ya, kan udah sempat lihat-lihatan dulu. Dia masih berdiri ini motornya gini. Ngeliatin gue juga liatin dia kan. Kenapa emang maksudnya gitu loh, maksudnya saling lihat-lihatan. Tau-tau dia gubrak, lah jatuh. Gitu, gue kaget karena gue gak ngerasa nabrak gitu kan ya. Gak ngerasa nabrak, tapi dia mungkin tadi, dia juga sebenarnya mungkin kesenggol motornya. Sedikit sekali gitu, tapi akhirnya dia mikir waktu ketabrak, kenapa gue cuma ngeliatin ya, gue mesti jatuh nih, didramatisir gitu ya, supaya gue bisa nuntut balik gitu kan. Betul, dia berdiriin motornya, terus dia teriak-teriak, begitu jatuh ternyata spionnya lepas, spion motornya. Terus bilang, ini teriak-teriak, pokoknya di tengah jalan tuh teriak-teriak di tengah pertigaan gitu. Terus dia bilang, minggir sama tukang parkir suruh minggir. Jadi oke lah kita minggir berdua. Daripada gue kabur terus dikejar-kejar itu kan ya, itu kan sering ya di mobil dikejar-kejar Grab gitu ya. Ya udah mending minggir gitu ya, minggir. Terus akhirnya gue udah tenangin diri. Waktu itu gue udah bareng anak gue gitu ya, gue bilang, kamu di mobil aja ya, diem. Gitu ya, diem sini, papi selesaiin dulu. Nah, hal pertama yang gue lakuin adalah apa? Gue minta maaf. Sorry pak, tadi ketabrak dia. Biasa hamba Tuhan kan harus gitu ya, harus baik gitu ya. Terus si bapak ini begitu, saya pikir responnya akan positif. Kan saya udah minta maaf duluan gitu ya. Tahu nggak apa yang dilakukan bapak itu? Pak, motor saya rusak. Gitu. Ya, si bapak Grab itu cerita ke saya. Motor saya rusak nih baret gitu. Saya berusaha untuk tetap tenang. Sekali lagi hamba Tuhan gitu ya, keep calm. Itu rusaknya udah lama pak. Jadi saya tahu begini loh maksudnya. Posisi motornya kan, motor itu kan kayak dari plastik begitu ya. Jadi kalau maksudnya bahan motornya kan dari plastik. Kalau jatuh kan goresannya itu pasti kalau baru jatuh pada saat itu pasti dipegang itu masih kasar. Nangkap ya, kalau yang pernah mobilnya baret gitu, kalau masih baru, luka baru kan masih dipegang tuh kasar. Ini gak ada kasar-kasar, gak ada kelopek-kelopek plastiknya acan gitu loh. Jadi ini luka lama pasti gitu loh. Dan tadi jatuhnya gini, lukanya masa kenapa bisa baret gini?
Kan aneh gitu loh ya, maksudnya aneh gitu loh, pokoknya aneh. Saya bilang, ini gak mungkin Pak. Si bapak itu udah diem. Argumen pertama saya menang. Dengan ketenangan menang gitu ya. Menang. Si bapak itu masih gak mau kalah. Tapi Pak, spion saya lepas. Dia tunjukin spionnya. Spionnya lepas nih, belakangnya pecah gitu ya. Terus saya bilang, ya elah Pak, itu pecah memang supaya, maksudnya pecahan di belakang itu supaya ada bisa dimasukin ke besinya gitu loh. Ada lubangnya, nangkep ya, saya susah gambarin. Tapi ini saya tahu itu, dan saya tunjukin spion sebelah. Nih Pak, spion sebelah Bapak juga ada pecahnya begitu. Si Bapak itu diam lagi. Tapi begitu ya, saya masih tenang di situ. Tapi hal yang kedua yang terjadi adalah apa? Saya berusaha mau pasang itu spion karena saya lagi gemeter. Gemeter itu saya bukan takut ya. Tapi saya lagi nahan emosi gitu ya, maksudnya jangan sampai kan gue sama Tuhan gitu ya. Jadi, jangan emosi, lagi bisa kontrol emosi. Jadi waktu mau pasang tuh tangannya gemeteran gitu loh. Si spion ini nggak kepasang. Jadi si bapak itu kan benar rusak kan? Oke. Terus saya debat panjang lebar, singkat cerita akhirnya si bapak itu ngancam. Bapak kalau masih nggak mau ganti rugi punya saya, motor saya rusak ini, saya panggilin semua Grab gitu ya, semua kroyok bapak, hancurin mobil bapak. Udah mulai emosi, di situ udah mulai emosi gitu ya, Nih sudah baik-baik, lu malah nyolot gitu kan ya. Akhirnya yaudah, biar singkat cerita, maksudnya anak saya kasihan juga udah pulang ke sorean gitu ya, terus ini gak selesai-selesai, pasti daripada ribut-ribut juga, mobil gue dihancurin sama supir Grab semua gitu ya. Saya bilang, udah mau bapak sekarang gimana? Gantiin spion saya. Lah spionnya juga gak pecah gak apa. Masih bisa bagus, sebetulnya dipasang tuh masih bisa. Yaudah gantiin spion berapa? Tahu gak harga yang dia minta berapa? 99.500 katanya spion. Buset, dia minta 100.000 sebetulnya. Dan dia tahu banget di dompet gue tinggal 100.000 gitu. Pas banget begitu. Jadi ya udahlah, akhirnya udahlah daripada ribut-ribut, aku kasih 100.000 begitu ya. Nah tapi yang ini aku ceritain begini. Yang gue ceritain dari cerita ini adalah begini. Waktu ngasih itu sebenarnya ada satu hal yang aku agak kelepasan gitu ya. Gue agak kelepasan dan itu masih mangkel banget. Artinya gara-gara kesalahan, maksudnya kan tadi posisinya bener ya. Gue bener, nabrak, bener dong. Masih mencari pembelaan gitu ya. Artinya pasti, tapi kan gue udah minta maaf dan gak ada yang rusak kan. Gue udah niat baik untuk mau menyelesaikan ini semua gitu. Tapi dia kayak meres gue juga gitu kan, dia meres gitu. Dan akhirnya ya itulah, ini satu dosa yang gue mau open ke kalian gitu ya. Akhirnya gue ngomong satu hal yang gak baik gitu ya. Jadi gue bilang, yaudah nih bapak ngambil uang 100.000 saya dengan cara yang istilahnya kalau saya bilang bapak menzolimi saya gitu ya. Bapak gak akan dapat berkat dari ini. Hidup bapak akan bakalan lebih sial dari ini. Pengeluaran lebih gede dari uang yang 100.000 yang bapak dapat gitu. Saya kesel banget begitu ya. Ini gak baik sih gitu ya. Terus saya balik, saya cerita ke anak saya, gimana Pi? Udah beres, papi kehilangan 100.000 gitu ya. Kesel banget tadi sampai saya juga ngomong ke anak saya, harusnya tadi saya bukan cuma ngomong itu, saya banting sekalian tuh spion gitu loh. Jadi maksudnya spionnya supaya impas kan, gitu ya, supaya impas. Maksudnya dia beneran minta uang 100.000, beneran dibeliin spion gitu loh. Jangan spionnya dia dapat, uang 100.000-nya dia dapat gitu kan ya. Saya bilang mau banting tuh sekalian gitu. Terus anak saya cuma ngomong gini satu hal, yang itu mengingatkan saya. Pi, ingat, gak boleh marah-marah gitu, kita kan orang Kristen. Wah. Di situ, ya waktu saya merefleksikan, ya saya dipikir, iya ya, spirit inkarnasi adalah mau memahami begini loh. Belajar untuk memahami, memposisikan diri di dalam kehidupan si Bapak ini. Artinya, kenapa si Bapak ini bisa ngotot seperti itu, begitu ya. Lalu, apakah uang 100.000 buat dia dapat ganti rugi itu mungkin penting sekali buat dia. Karena apa? Ya mungkin tadi kan, mungkin kalau saya bisa memahami seperti Kristus yang tadi kalau misal Allah tidak memahami kita manusia. Allah akan beradu argumen dengan kita, menuntut kita atas dosa-dosa kita, betul nggak? Kalau Allah nggak mau tahu dengan kelemahan kita di dalam dosa, ya Allah akan adu argumen terus dalam hidup kita begitu ya. Ngadu argumen gitu loh, maksudnya kita dituntut, kamu dosa, harus nanggung dosa kamu gitu ya. Terus kita berusaha kan bukan saya yang salah gitu ya, kita adu argumen sama Tuhan terus gitu. Enggak, tapi Tuhan tuh mau turun gitu ya. Sama seperti tadi, kalau kita mau memahami begitu ya tadi dalam setiap perdebatan, lalu tadi ketika ada satu kekesalan hati begitu ya, saya coba untuk memposisikan dirikan kepada si Bapak itu, mungkin buat dia tuh 100.000 itu penting begitu ya. Dan saya bayangin kalau saya jadi Bapak itu mungkin seharian itu dia belum dapat orderan, bisa gitu ya. Dan dengan 100.000 yang dia dapat dengan meres saya itu tadi gitu ya, itu bisa dia pulang ke rumah lebih awal dan bawa makanan untuk keluarganya, anak-anak yang mungkin masih kecil, bawain nasi padang pakai rendang mungkin, begitu ya.
Itu adalah hal yang mungkin kita harus bisa lebih pahami. Dan ketika itu bisa saya lakukan, memahami spirit inkarnasi itu bahwa kita yang posisinya, spirit inkarnasi begini, kita yang posisinya lebih tinggi, yang lebih dulu ini, yang lebih punya kuasa, lebih ya bukan mau ngomong tentang tentang kolonialisme sih enggak sih gitu ya. Tapi maksudnya kalau kita yang lebih punya kuasa, lebih punya pengetahuan, lebih berumur, lebih senior, harusnya lebih bisa memahami yang di bawah. Itu kan spirit inkarnasi kan. Allah yang maha kuasa itu memahami kita makhluk-makhluk yang begitu terbatas. Karena kalau kita manusia yang terbatas ini dituntut untuk memahami Allah yang tidak terbatas nggak akan pernah bisa. Sama seperti manusia flatland itu tadi untuk memahami spaceland itu nggak bisa. Jadi harus kita yang berusaha turun. Sama di dalam setiap relasi kita pun demikian seharusnya. Contoh, kalau misal teman-teman di Sing ini begitu ya. Misal punya hati untuk melayani anak-anak Korem gitu ya. Enggak, bukan lagi nodong. Enggak, ini nodong di mimbar lebih kena nih sebetulnya begitu ya. Nah, tapi maksudnya begini. Waktu mau menolong mereka, kita harus coba untuk pakai POV-nya mereka begitu ya. Duduk bersama-sama dengan mereka. Tadi di Korem saya khotbah dengan hal yang sama. Di Korem tuh ada punya kebiasaan begini teman. Saya hajar keras mereka gitu ya. Maksudnya begini. Ada anak-anak yang usia kelas 11, 12 gitu ya, yang udah lebih dewasa. Waktu mereka jadi pengurus, terus mereka udah bisa melayani, mereka sok-sokan gitu ya. Lihat anak-anak Korem yang kelas 7, kelas 8 baru pindah dari sekolah minggu, mereka bisa ngomong gini, ih bocil gitu ya. Mereka gak mau, apaan sih bocil gitu. Emang yang kelas 7, kelas 8 kalau lagi kebaktian datang bisa, wah bisa gitu ya, bisa pakai heboh gitu ya. Terus kalau dengerin firman, ya main game, ngobrol sendiri sama temennya begitu ya kan. Jadi yang kelas 11, kelas 12 ngerasa mereka udah gede. Gitu ya, gak mau memahami. Diajak melayani, apa sih? Yuk lu deketin, ajak pelayanan. Gak mau masih bocil. Begitu ya. Ya sama seperti itu tadi, mereka gak punya spirit inkarnasi. Harusnya kan yang mereka lebih ngerti. Saya sampai negur mereka mengatakan gini. Kenapa kita harus punya spirit inkarnasi? Karena kita yang lebih dewasa ini, yang lebih banyak pengetahuan. Kita kan berarti udah di atas nih. Gitu ya. Artinya saya mencontohkan, saya ini yang udah tua. Gitu ya. Saya pun berusaha untuk memahami kalian yang remaja gitu loh. Pola pikir kalian. Karena saya udah pernah muda seperti kalian. Dan sekarang saya jadi tua. Tapi kalian kan gak pernah jadi tua. Gitu ya, setuju ya. Jadi kenapa spirit inkarnasi ini penting? Karena tadi kan. Bahwa kita yang ada di atas ini lebih tahu kondisi di bawah. Daripada kita mengajak yang di bawah ini untuk tahu kondisi di atas. Nangkep ya. Tapi bukan berarti kita excuse dengan semua hal. Tapi kita yang berusaha untuk turun. Untuk mengajak mereka mengerti hal yang di atas ini. Jadi jangan paksa mereka untuk, yuk naik dong lihat yang di atas. Lu anak kelas 7, kelas 8, yuk dong jadi dewasa. Seperti kita nih kelas 11, kelas 12. Sampai gue bilang, lu anak kelas 11, kelas 12. Lu dulu juga pernah kecil kan. Kelas 7, lu juga dulu inget masuk ke sini ke Korem bocil. Gitu kan ya, gue katain begitu. Sama gitu kan ya. Cuman sekarang lu udah lebih dewasa aja. Nah maksudnya tadi misal gue lagi ngomong ke kalian misal gitu ya sebagai anak-anak pemuda begitu yang punya hati untuk anak-anak remaja. Pahami mereka. Di dalam segala keterbatasan mereka, kebocilannya mereka, ketidakseriusannya mereka, masih nggak bisa on time kalau pelayanan, masih harus diinget-ingetin. Ya itu karena mereka gitu loh. Nggak tahu, makanya saya bilang, emang kalian nggak pernah ya remaja? Gitu kan ya. Remaja kan dulu sama kan begitu kan ya, punya perilaku yang sama seperti itu. Nah sekarang waktunya untuk menolong mereka, bukan untuk mereka mencapai ke atas sendiri, tapi kita turun ke bawah, tolong mereka supaya mereka bisa naik ke atas. Begitu. Itulah spirit inkarnasi itu teman-teman. Jadi biarlah mari kita sama-sama untuk memahami Duinatur Kristus ini dengan satu aspek yang lebih praktis lagi. Tadi tentang bicara tentang bahwa kita pun sebetulnya seharusnya punya sebuah semangat yang sama seperti Kristus yang mau datang ke dalam dunia, yang mau merendahkan diri sama seperti manusia untuk membawa manusia itu kepada sebuah posisi yang lebih baik. Posisi yang lebih mendekat kepada Allah. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Dan kenapa kita nggak bisa? Karena kita adalah gambar dan rupa Allah yang serupa dengan Kristus, seharusnya kita juga bisa melakukan itu. Permasalahannya cuma satu, mau atau enggak kita untuk bisa menanggalkan ego kita, superioritas kita. Untuk kita bisa down to earth, untuk kita bisa punya semangat inkarnasi itu. Di dalam kehidupan pelayanan kita, relasi kita, komunikasi kita. Gue yakin dan percaya kalau kita punya semua spirit inkarnasi itu. Komunitas ini, gereja kita, bisa jadi gereja yang baik, gereja yang bertumbuh. Karena semua saling ngertiin gitu ya, semua saling menolong, membangun satu dengan yang lain. Biarlah ini bisa menjadi
ingatan buat kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, sekali lagi kami bersyukur kalau firman Tuhan boleh mengingatkan kami, menegur kami bahwa di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, seharusnya hidup kami adalah hidup yang bisa menanggalkan segala ego kami, superioritas kami. Sama seperti Kristus yang mau datang ke dalam dunia dan menanggalkan segala superioritas yang Kristus punya. Yaitu menanggalkan segala kemahakuasaan, atribut Allah yang Allah punya, dan mau menjadi sama seperti manusia. Dan biarlah kami sebagai orang-orang percaya boleh belajar banyak hal dari Kristus yang adalah Allah yang mau menjadi manusia. Tolong setiap kami, untuk kami bukan hanya mendengar, mengerti firman Tuhan hari ini, tapi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Dan teman-teman, saat ini saya juga mau mengajak setiap kita untuk kita merenungkan bersama di hadapan Tuhan. Saat ini ada satu ego apa yang masih kita simpan dalam-dalam di dalam diri kita. Perasaan superioritas apa yang saat ini sedang berkecamuk begitu besar di dalam diri kita. Mari kita akui itu di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini teman-teman sedang ada masalah di dalam relasi suami istri, atau juga orang tua anak, ataupun anak dengan orang tua, ataupun sesama sibling. Hanya karena perbedaan pendapat satu hal, dan masing-masing tidak mau mengalah. Mari kita coba untuk mengingat akan kepahitan yang sedang kita simpan itu. Dan kita mau coba belajar sama seperti Kristus untuk menanggalkan rasa superioritas itu. Bahwa mungkin kami merasa kami benar dan orang lain yang salah. Tapi saat ini kami mau belajar untuk menanggalkan itu dan mau coba untuk melihat bagaimana orang lain juga memandang kebenaran menurut diri mereka sendiri. Mari kita sama-sama mau dalam waktu setengah menit sampai 1 menit ke depan, kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui akan segala kelemahan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau sama-sama berkomitmen juga di hadapan Tuhan. Bahwa saya mau hidup lebih baik. Saya mau menanggalkan segala superioritas dalam diri saya, supaya saya bisa memperbaiki relasi di dalam hidup saya. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa, inilah setiap pergumulan kami. Pergumulan kami untuk kami menanggalkan akan rasa superioritas di dalam diri kami. Kami tahu Tuhan cukup sulit untuk kami bisa melepas superioritas dalam diri kami. Tapi ketika kami belajar tentang Kristus yang mau datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia, itu terus mengingatkan kami. Untuk kami belajar lebih memahami orang lain di sekitar kami. Karena Allah sudah terlebih dahulu memahami kami. Bahwa Allah sudah terlebih dahulu memaklumi setiap kami. Dan Allah mau menanggalkan segala superioritas itu untuk datang menghampiri kami dan berdamai dengan kami. Saatnya juga kami berdamai dengan sesama kami. Dimulai dari kami menanggalkan superioritas kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu di mana kami bisa mendengar firman Tuhan, dan di saat yang bersamaan kami juga bisa mengevaluasi kehidupan kami. Dan Tuhan tolong supaya firman Tuhan ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Supaya kami hidup menjadi semakin serupa Kristus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.